Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini kita masih belajar di rumah. Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan dan selalu menaati protokol kesehatan. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, kelima. Kita akan belajar mengenai kelainan otot pada tubuh manusia. Otot merupakan jaringan organ tubuh yang memiliki bagian penting dari sistem pergerakan tubuh, yang membuat kita bisa bergerak dan beraktivitas. Ada 3 macam jenis otot pada tubuh manusia, yaitu yang pertama otot rangka, atau otot lurik, yang kedua ada otot polos atau otot halus, dan yang ketiga ada otot jantung atau otot kardio. Adalah otot rangka. Otot rangka ini berkontraksi untuk menggerakkan bagian tubuh dan melindungi organ tubuh lainnya. Otot rangka berperan dalam menentukan postur tubuh dan pergerakan tubuh manusia. Yang kedua adalah otot halus atau otot polos. Nah, otot polos ini dapat ditemukan di dinding organ dalam seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, saluran pernapasan, kandung kemih, dan juga rahim. Nah, tidak hanya itu, otot polos juga dapat ditemukan pada mata. Pada mata berfungsi untuk mengubah ukuran iris atau selaput pelangi dan mengubah bentuk lensa mata. Otot polos juga terdapat pada kulit yang menyebabkan bulu-bulu berdiri saat menghadapi cuaca dingin atau rasa takut yang menghampiri. Nah, yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung hanya terdapat pada dinding jantung dan dikontrol oleh sistem saraf otomatis. Otot jantung ini membantu proses peredaran darah manusia. Saat otot jantung berkontraksi, darah akan dipompa keluar, sementara saat jantung relaksasi, darah akan kembali masuk ke dalam jantung setelah bersirkulasi ke seluruh tubuh. Fungsi otot pada manusia yaitu yang pertama mengatur postur tubuh, yang kedua melakukan gerakan tubuh, yang ketiga menjaga keseimbangan, yang keempat membantu proses peredaran darah pada tubuh manusia, dan yang kelima mendukung proses pencernaan manusia. Nah, anak-anak, gangguan otot dapat mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Dalam kegiatan sehari-hari, apabila kita tidak berhati-hati, maka dapat mengakibatkan gangguan pada otot. Apa saja sih gangguan pada otot itu? Macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot, antara lain yaitu yang pertama kesleo. Semua tahu ya kesleo? Kesleo merupakan salah satu penyebab gangguan pada otot yang paling sering terjadi, terlebih lagi saat berolahraga maupun beraktivitas berat. Kondisi ini terjadi ketika otot mengalami tarikan atau putiran baik secara tiba-tiba maupun perlahan. Yang kedua ada hipertrof, yaitu kelainan yang disebabkan oleh membesarnya otot dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Yang ketiga ada atrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, melemah, atau fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan oleh adanya penyakit polimilitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Selanjutnya ada stiff atau kaku leher, kelainan otot yang disebabkan oleh peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Selanjutnya yang kelima adalah tetanus, yaitu disebabkan oleh adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Dan selanjutnya ada myositis, yaitu peradangan otot yang menyerang serat-serat otot sehingga membuat otot menjadi lemah. Kondisi ini dapat disebabkan oleh cedera, infeksi, atau penyakit autoimun. Gejalanya dapat berupa kelelahan yang terasa ketika berdiri atau berjalan, mudah jatuh, ruam kulit, dan sulit untuk bernafas. Anak-anak, pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia, hari ini kita akan belajar mengenai ide pokok. Apa itu ide pokok?
Ide pokok atau yang sering disebut dengan kalimat utama merupakan suatu gagasan yang mendasar dalam sebuah paragraf. Dalam satu paragraf ini hanya ada satu ide pokok. Anak-anak, letak ide pokok ini bisa di mana saja, bisa di awal, di tengah, maupun di akhir. Nah, bagaimana sih menemukan ide pokok itu? Sebenarnya, untuk menemukan ide pokok dalam paragraf itu tidak sulit, asal kita tahu caranya untuk menemukan ide pokok itu. Nah, cara menemukan ide pokok yang pertama adalah kita harus membaca seluruh paragraf dari awal sampai akhir dengan cermat. Kita harus mencermati setiap kalimat-kalimat dalam paragraf. Kemudian kita tandai mana kalimat yang menjadi dasar dalam sebuah paragraf tersebut. Nah, itu merupakan ide pokok sebuah paragraf. Selanjutnya, Ibu akan membahasakan sebuah paragraf. Nanti kita temukan ide pokoknya bersama-sama. Nah, judulnya adalah salah bantal. Sudah 2 hari ini leherku sakit. Kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setauku ini adalah penyakit. Salah bantal. Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Biasanya hanya menoleh ke sisi tertentu saja, ke kanan atau ke kiri saja. Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan dengan leher tengeng atau nyeri leher. Nah, anak-anak, apa ide pokok pada paragraf pertama? Ide pokok paragraf pertama adalah sudah 2 hari ini leherku sakit. Kemudian, apa ide pokok paragraf kedua? Ide pokok paragraf kedua adalah apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Anak-anak, pada muatan pembelajaran SPDP kita akan belajar komik. Komik sudah tahu ya semuanya ya. Komik adalah media yang digunakan untuk mengekspresikan ide dengan menggunakan gambar. Nah, komik ini sering dikombinasikan dengan teks atau informasi visual lainnya, atau biasanya juga disebut dengan cerita bergambar. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu ciri-ciri komik? Nah, ciri-ciri komik ini yang pertama yaitu hadir untuk menyampaikan cerita, pesan maupun informasi yang disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua, proporsional, yaitu keberadaan gambar dan teks yang berimbang, dibuat secara berimbang untuk membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung dalam cerita tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan dalam komik ini adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Kemudian selanjutnya yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang dimaksud oleh si penulis. Dan yang keenam adalah komik menyediakan humor. Anak-anak, komik ini berasal dari kata komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mempermudah pembaca memahami isi bacaan. Dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di dalam masyarakat. Sehingga jenaka-jenaka tersebut sudah pernah didengar sebelumnya atau lebih sering menggunakan jenaka-jenaka yang telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, ini adalah salah satu contoh komik yang bertemakan gangguan pada otot manusia.
Nah, anak-anak, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Jangan lupa untuk dipelajari dan dikerjakan tugas-tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.